Dengan bangga saya memperkenalkan diri. Saya Nikmatul Jannah, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Malang. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Jayalah pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi sama Bu Nikma. Kita akan membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran di sekolah. Petaka ini terjadi awal Maret 2020, di mana virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina menyebar ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Masa pandemi mewajibkan anak didik untuk belajar dari rumah. Kita sebagai pendidik mempunyai kewajiban untuk merancang pembelajaran yang aktif, menarik, dan efektif agar peserta didik tetap semangat belajar di rumah dan materi tetap bisa dijalankan dan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Membentuk kebiasaan baru untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari sekolah yang diberi fasilitas dan bimbingan guru menjadi di rumah, yaitu belajar mandiri, dan peran serta orang tua yang besar memanglah tidak mudah. Butuh tantangan tersendiri, kerja keras, dan juga kerjasama dari berbagai pihak. Membutuhkan koordinasi dengan rekan sesama guru dan atasan seperti kepala sekolah, serta mencari referensi. Merancang pembelajaran yang menarik dengan memberikan kuis interaktif atau animasi video sederhana dan video pembelajaran tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Guru harus membagi waktu dengan kesibukan yang lainnya. Indonesia yang kokoh dan kuat, dan itu tulisan Koperasi Indonesia. Kerja keras itu tidak dibarengi dengan semangat siswa-siswi. Masih ada beberapa siswa yang kurang termotivasi. Saya mulai memikirkan cara bagaimana untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Muncullah ide untuk memberikan pendekatan secara personal. Beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar dari rumah rendah harus didekati secara personal. Mereka dihubungi secara pribadi untuk menanyakan kabar dan bagaimana kondisi serta kendala-kendala yang terjadi. Dari data dilihat ada peningkatan pengumpulan dan motivasi siswa. Membutuhkan komitmen dan konsistensi untuk pendekatan dari hati ke hati kepada siswa. Tujuannya adalah agar kegiatan belajar dari rumah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Usaha selanjutnya adalah dengan melakukan home visit atau kunjungan rumah. Orang tua adalah yang paling berperan dalam kegiatan belajar dari rumah, sehingga kolaborasi guru dan orang tua sangat diperlukan. Januari 2021, tantangan belajar dari rumah muncul kembali, yaitu adanya ujian sekolah. Ini terasa tidak adil, karena selama ini siswa-siswi belajar dari rumah. Untuk apa dilakukan ujian sekolah? Tidak adil rasanya ketika guru memberikan target penilaian yang tinggi saat ujian sekolah. Karena siswa melakukan pembelajaran secara terbatas. Yang dinilai adalah bagaimana usaha peserta didik saat mau menghadapi ujian sekolah. Siswa diminta untuk membandingkan nilai sendiri dengan nilai sebelumnya. Bukan membandingkan nilai sendiri dengan nilai teman, karena setiap anak adalah individu yang berbeda. Usaha selanjutnya adalah dengan memberi reward atau penghargaan bagi siswa yang memiliki nilai tryout tertinggi dan siswa dengan usaha tertinggi, yaitu dinilai bagaimana semangat siswa tersebut untuk menghadapi ujian sekolah. Bukan dilihat dari hasil nilai ujian sekolah. Pendalaman materi sesuai kisi-kisi, pembuatan ringkasan materi sesuai kisi-kisi, dan usaha yang keras dari peserta didik, serta kolaborasi dengan orang tua dan rekan sejawat, membuat
ujian sekolah berjalan dengan lancar dan hasil yang memuaskan. Mereka mencatat sejarah anak-anak yang melakukan pembelajaran dari rumah, tapi dengan kolaborasi dan konsistensi yang tinggi dapat menjalankan ujian sekolah dengan baik dan benar dan dengan hasil yang memuaskan. Pengalaman ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka, di mana mereka ujian sekolah saat masa pandemi. Mereka harus berangkat menggunakan masker, dengan memakai hand sanitizer, dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Anak-anak ini juga patut berbangga karena mereka adalah salah satu siswa yang mengikuti percobaan tatap muka di saat banyak teman lain di Indonesia, bahkan di dunia, yang masih belum bisa bersekolah. Semangat anak-anakku, semoga apa yang kalian lakukan hari ini akan berbekas dan membuat masa depan kalian lebih cerah lagi. Kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak juara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah: pertama, penghargaan kodrat alam peserta didik. Karakteristik peserta didik serta karakteristik orang tua sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran dari rumah. Oleh sebab itu, sebagai guru harus dapat memiliki kebijakan dalam menyikapi siswa-siswi yang kurang termotivasi dalam melakukan kegiatan belajar dari rumah. Memberikan layanan khusus kepada siswa yang berkebutuhan khusus dengan menyediakan bentuk soal yang berbeda dengan siswa reguler untuk menghargai kodrat alam dan potensi alam yang dimiliki setiap peserta. Dengan demikian, kegiatan Merdeka Belajar dapat terlaksana di kelas dan di sekolah. 2. Menghamba pada anak. Kegiatan ini dapat dilakukan guru dengan merancang pembelajaran yang menarik. Kita ajak anak-anak bermain di dunia maya. Kita buatkan kuis interaktif. Kita akan menonton bersama film dan animasi pembelajaran. Dan kita berikan mereka reward atau penghargaan atas kerja kerasnya belajar dari rumah.